Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan periode periode awal yang di dalamnya terdapat organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Materi pertama akan disampaikan oleh Muazzam Yafi. Silakan Muazzam Yafi. Baik, terima kasih Raka. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan pendiri-pendiri dan tokoh dari Budi Utomo. Dari pendirinya dahulu yaitu ada Dr. Sutomo. Lalu tokoh-tokohnya yaitu ada Wahidin Sodirohodo, Gunawan Mangkukusumo, Suraji, dan Cipto Mangkukusumo. Selanjutnya saya persilakan. Baik, sedikit menambahkan untuk tokoh pendiri Budi Utomo sendiri ya Dr. Sutomo sendiri dan beberapa mahasiswa Stovia lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Virgiansyah. Silakan Virgi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tanggal berdirinya dan tujuannya. Tanggal berdirinya pada tanggal 20 Mei 1008 dan tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran serta menjaga dan mengembangkan budaya, mempererat persatuan dan kesadaran bangsa. Yang terakhir juga ada perjuangkan kesetaraan dan kemajuan. Baik, sekian dari saya. Baik, untuk sejarah singkat akan dibahas oleh Rehan Mumtaz. Silakan Rehan, dipersilakan. Oke, terima kasih Raka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Budi Utomo. Eh, Budi Utomo biasa juga disebut eh, Stovia apa sih? Adalah organisasi pertama yang pertama di Indonesia yang bersifat modern dan nasional. Budi Utomo sendiri pertama kali dibentuk pada 20 Mei 1908 di Batavia. Organisasi ini didirikan oleh beberapa siswa school school apa itu? School School Opleiding Van Indes Art Science atau biasa disebut dengan Stovia dan berdasarkan gagasan Wahidin Sudirohusodo. Penerapan sistem politik itu membuat banyak orang Belanda di Hindia Belanda membuat kebijakan yang berpihak kepada Bumi Putra alias rakyat Indonesia, di mana kebijakan tersebut harus mencakup aspek pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu Syarikat Islam yang akan dijelaskan oleh Zidan. Silakan Zidan. Ya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang Serikat Islam. Nah, Serikat Islam memiliki pendiri yaitu Haji Saman Hudi dan juga memiliki tokoh-tokoh yaitu yang pertama Ki Haji Saman Hudi, yang kedua Hos Jokro Minoto, yang ketiga Agus Salim, yang keempat Abdul Muiz, yang kelima Semuan, yang keenam Alimin, dan yang ketujuh Suryo Pranoto. Sekian dari saya. Dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azam Syawakani. Silakan Azam. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tanggal berdirinya Serikat Islam. Serikat Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, Surakarta, dengan nama awal Serikat Dagang Islam (SDI). Kemudian, pada tahun 1912, organisasi ini berganti nama menjadi Serikat Islam atau SI dan berkembang menjadi organisasi politik dan sosial yang lebih luas. Tujuan Tujuannya yang pertama ada membela kepentingan ekonomi perdagangan pribumi dan memajukan perdagangan. Yang kedua ada memajukan pendidikan dan ekonomi umat Islam. Dan terakhir ada memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah singkat Serikat Islam.
Serikat Islam awalnya berdiri pada tahun 1911 di Surakarta dengan nama Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi. Tujuan awalnya untuk melindungi pedagang pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa. Setelah perkembangan pesat pada tahun 1912, organisasi ini berubah nama menjadi Sarekat Islam dan mulai berperan di bidang sosial serta politik di bawah pimpinan Haji Umar Said atau biasa kita kenal sebagai HOS Djokroaminoto. Serikat Islam menjadi salah satu organisasi terbesar pada masa pergerakan nasional dan berperan penting dalam menumbuhkan semangat persatuan serta kesadaran nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, Serikat Islam itu awalnya berdiri pada tahun 1911 di Surakarta oleh Haji Saman Hudi sebagai organisasi pedagang. Tujuannya buat melindungi pedagang pribumi dari persaingan pedagang Tionghoa. Tapi setelah berkembang dan dipimpin oleh Haji Haji Umar Said Djokro Aminoto, Serikat Islam mulai bergerak di bidang politik dan sosial dan punya peran penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Silakan Nurul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendiri dan tokoh. Pendirinya ada Ki Haji Ahmad Dahlan dan tokoh-tokohnya yaitu Ki Haji Ibrahim, Ki Bagus Hadikusumo, dan A.R. Sultan Mansur. Selanjutnya ada Yunus Anis, dan selanjutnya Ki Haji Ahmad Badawi. Oke, balik Raka. Selanjutnya tujuan dan tanggal berdirinya Muhammadiyah akan dijelaskan oleh Arik Noval. Silakan Arik. Dipersilakan. Baik, di Waktunya. sini tanggal berdirinya Muhammadiyah itu pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Itu bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Nah, tujuan berdirinya Muhammadiyah ini yang pertama menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan dan keharmonisan. Yang ketiga, menyebarkan agama Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial. Yang keempat ada meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Seperti itu. Baik, untuk sejarah dari Muhammadiyah akan dijelaskan oleh Satrio Ingwi. Silakan Satrio, dipersilakan atas waktunya. Baik, terima kasih atas tepat waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang awalnya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah sebagai sekolah Islam modern dengan 9 murid. Organisasi ini dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan serta dakwah Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW secara murni serta memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Muhammadiyah resmi diakui oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914 dan sejak awal berperan penting dalam pembaruan pendidikan dan sosial keagamaan di Indonesia. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Raka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Raka. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Satrio Ingwi dan penjelasannya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan kami dari kelompok 1. Itulah penjelasan dan paparan dari materi yang kami berikan mengenai periode awal. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oh.